Cerita warga Gaza seusai keluar dari fasilitas tahanan Israel di Gurun Nakab, Negev. Ia adalah Faraj Al-Samaoni, 39 tahun, ditangkap bersama dua saudaranya saat menyusuri koridor aman pada 16 November 2023 lalu. Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir Al Jazeera, Faraj mengungkap sambutan awal kedatangan dirinya di fasilitas penahanan Gurun Nakab adalah "Selamat datang di neraka" dari para tentara Israel. Faraj mengaku ditelanjangi, diikat ke kursi berlubang di bagian bawah. Setelah itu disebutnya bahwa para eksekutor menyiksanya dengan memberikan tekanan dan pukulan langsung pada bagian sensitif, terlebih pada suhu dingin. Menurut Faraj, jenis penyiksaan yang digunakan sipir penjara bergantung pada sipir itu sendiri. Ia mengaku pernah melihat tahanan lain yang kulitnya telah meleleh. Ia menduga lantaran terbakar oleh air panas. Ia menyatakan bahwa kala itu tahanan lain tersebut menjerit kesakitan siang malam, namun tak satu pun yang mendapatkan perawatan. Disebutkan oleh Faraj, tidur nyenyak bagi para tawanan hanyalah mimpi, mengingat mereka hanya boleh mandi satu kali dalam sehari dengan satu handuk untuk 30 orang. Ruam dan penyakit kulit seperti diklaimnya telah menyebar di antara para tahanan. Suatu hari Faraj marah dan menuntut pengobatan, namun ia justru mendapatkan tindakan dengan diseret, dikurung dalam sel isolasi. Tegas, Faraj menyatakan bahwa siksaan oleh tentara Israel di fasilitas penahanan Gurun Nakab adalah siksaan yang sangatlah kejam. Juru bicara Brigade Al-Qassam beri peringatan keras kepada pasukan Benyamin Netanyahu. Ia adalah Abu Ubaidah, merilis video pernyataan pada beberapa waktu lalu dan diunggah Al Jazeera pada 7 Juli 2024. Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir Al Jazeera, Ubaidah memperingatkan bahwa poros Netzarim akan menjadi zona teror bagi Israel. Tak hanya sebagai zona teror biasa, namun akan menjadi zona teror mematikan bagi para pasukan Netanyahu. Selain itu, Ubaidah juga menyatakan bahwa kemampuan pertahanan Al-Qassam telah diperkuat untuk menghadapi pasukan Israel, mengingat beberapa front perlawanan memilih bergabung dan bersatu untuk melawan pasukan Israel. Pertempuran sengit tak hanya berpotensi terjadi di Netzarim, bahkan juga akan sampai di seluruh wilayah. Perlu diketahui Al-Qassam merekrut ribuan pejuang baru selama perang, di mana mereka siap menghadapi pasukan kapanpun diperlukan. Ubaidah juga menegaskan bahwa hasil tidak terelakkan dari persatuan front perlawanan adalah kekalahan pasukan Israel. Segerombolan drone Hizbullah hujani Gunung Hermon hanya 1 jam setelah Yoav Galan datang. Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir IRNA, akibat hantaman drone-drone Hizbullah tersebut adalah pangkalan mata-mata Israel meledak. Perlu diketahui serangan segerombolan drone milik Hizbullah itu telah terjadi pada Minggu 7 Juli 2024. Terjadi kurang dari 1 jam setelah Sang Menteri Keamanan Israel Galan sambangi lokasi kejadian. Bahkan dalam laporan menyatakan bahwa serangan hujan drone Hizbullah itu terjadi hanya beberapa menit setelah Israel berada di puncak gunung. Seraya Hizbullah menganggap remeh ancaman Galan. Mengingat dalam video yang diposting Galan di X Twitter pada 7 Juli, Galan seraya memberikan ancaman akan tetap menyerang Hizbullah hingga akhir. Sehingga Hizbullah pun menghujani Gunung Hermon yang menjadi lokasi Galan dan sejumlah komandan IDF dan batalion bertemu. Akibatnya kubah pangkalan, peralatan mata-mata dan intelijen serta sistem teknis milik Israel meledak. Serangan hujan drone itu diklaim menyebabkan hancurnya perangkat yang ditargetkan dan memicu kebakaran besar. Konflik Timur Tengah dilaporkan mulai memanas. Puluhan roket Katyusha Hizbullah disebut bisa membombardir markas Israel dalam jarak 25 mil. Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir Missile Threat, berikut spesifikasi roket Katyusha. Persenjataan itu bisa digunakan untuk menghujani area luas dengan banyak roket berdaya ledak tinggi selama Perang Dunia II. Mobilitasnya yang tinggi juga memungkinkan roket Katyusha menerapkan taktik shot and scout.
Diketahui roket Katyusha adalah senjata paling canggih sejauh ini. Saking canggihnya, roket Katyusha mampu menembakkan sampai 40 roket M21 yang berukuran diameter 128 mm hanya dalam waktu kurang dari 20 detik. Peluncur yang sudah diperbarui bahkan juga bisa melepaskan amunisi lain termasuk rudal anti-tank, bom asap, dan ranjau darat dengan jangkauan 13 mil atau 20 km. Katyusha dilengkapi dengan kendali jarak jauh modern dan sistem panduan untuk menentukan, membidik, dan mengunci target. Selain itu, Katyusha versi terbaru juga memiliki sistem navigasi satelit yang meningkatkan kapabilitas tembakan cepat serta akurasi yang tepat. Ribuan balon berwarna hitam dan kuning melayang di Israel saat jalan raya seluruh negeri diblokir massa. Mengutip New Era pada 8 Juli, aksi itu telah terjadi pada Minggu 7 Juli 2024 sedari pagi waktu setempat. Ratusan ribu pengunjuk rasa menyerukan agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya serta mendorong agar gencatan senjata yang bisa membawa kembali sandera yang ditawan Hamas bisa segera disetujui. Diketahui selain menyerukan keinginannya, pengunjuk rasa juga memblokir jalan utama dan berdemonstrasi di luar rumah anggota parlemen Israel. Bahkan di dekat perbatasan dengan Gaza, massa melepaskan 1.500 balon hitam dan kuning. Disebutkan oleh mereka bahwa balon hitam dan kuning itu melambangkan mereka yang telah diculik dan terbunuh. Perlu diketahui, aksi demonstrasi itu terjadi saat mediator internasional memperbarui upaya untuk menengahi kesepakatan dengan Hamas, dan selama akhir pekan tampaknya Hamas telah mencabut tuntutan utama atas komitmen Israel untuk mengakhiri perang. Komando atau instruksi Hannibal Israel dilaporkan mengubah perbatasan Gaza menjadi zona pembantaian sejak 7 Oktober 2023 lalu. Mengutip New Era pada 8 Juli melansir Haaretz, kabar itu menurut sumber militer Israel sangat senior. Perintah Hannibal kala itu disebutkan oleh sumber utama memiliki tujuan untuk mencegah tentara IDF menjadi tawanan Hamas. Diketahui ada sebuah divisi diberi perintah oleh komando Israel bahwa tidak ada satupun kendaraan yang dapat kembali ke Gaza. Perintah itu kemudian dipahami oleh militer sebagai lampu hijau untuk melaksanakan perintah tersebut. Sehingga yang terimbas bukan hanya warga sipil melainkan juga para tentara yang bertugas. Bahkan data kumulatif menunjukkan banyak tawanan berada dalam resiko dan terkena tembakan Israel meskipun mereka bukan sasarannya. Diketahui instruksi itu dimaksudkan untuk mengubah area di sekitar pagar perbatasan Gaza menjadi zona pembantaian dan menutupnya ke arah barat. Pasukan Israel diduga melepaskan tembakan tanpa pandang bulu pada setiap kasus dugaan penculikan warga oleh Hamas atau melarikan diri kembali ke Gaza. Yitzhak Brik selaku Jenderal Purnawirawan Militer Israel buka suara soal perang Gaza. Ia mewanti-wanti rezim pemerintahan Israel di bawah kendali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir Haaretz, kabar itu disampaikan Yitzhak Brik saat berbicara dengan Jenderal IDF veteran perang Yom Kippur pada Senin 8 Juli 2024. Ia menyatakan bahwa jika Netanyahu menolak perjanjian gencatan senjata tersebut, maka Israel akan berada di ambang perang regional. Seolah Brik mengatakan bahwa Netanyahu bisa saja bak menjatuhkan bom atom ke pusat Israel jika menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut. Brik menilai jika Israel melanjutkan pertempuran, maka Israel sendirilah yang akan menerima getahnya. Israel disebut Brik tidak akan meraih kemenangan. Israel disebutnya justru akan meraih kelelahan yang lebih menyakitkan saja. Tegas Brik menyatakan bahwa jika tentara Israel tak mampu kalahkan Hamas, maka dipastikan Israel tidak akan mampu mengalahkan Hizbullah. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Kashem buka suara soal potensi perang regional dengan Israel. Ia tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan menyerang Lebanon dalam waktu dekat.
Mengutip Tribun News pada 8 Juli melansir Cradle, hal itu disampaikan Qasim dalam wawancara pada 5 Juli 2024 kemarin. Qasim menyatakan bahwa peluang meluasnya perang Israel-Hizbullah tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Namun pihaknya menekankan bahwa Hizbullah telah siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Ia menjelaskan bahwa Hizbullah membangun posisi militer berdasarkan informasi dan hasil lapangan. Dijelaskannya pula bahwa Hizbullah telah menentukan jarak konfrontasi yang berkisar 3 hingga 5 km panjangnya, baik dalam tingkat militer, intelijen, bahkan informasi. Qasim juga mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai Hizbullah sejak pembukaan front Lebanon termasuk mencegah musuh mencapai tujuan perang mereka, lalu mencegah ekspansi dan pendudukan lebih banyak wilayah, serta mencegah Israel menghilangkan perlawanan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.